Selamat datang di Astari Atelier Channel. Kali ini aku nggak yang terlalu bahas perbedaan barang asli, palsu, atau mungkin snack curah dan official, tapi aku mau bahas snack-snack zaman dulu, snack-snack zamanku SD. Itu aku kebetulan nemu waktu lagi cari-cari barang snack-snack official dan curah itu. Ternyata dalam satu toko dia juga menjual snack-snack zaman dulu yang benar-benar agak susah dicari karena dia nggak masuk ke minimart, jadi cuman masih dijual sih, bukannya nggak ada yang jual lagi, masih ada yang jual, tapi biasanya itu cenderung kayak di SD-SD yang bapak-bapak kayak rombong-rombong jual snack-snack murah, snack-snack ya untuk anak-anak SD gitu. Kalau enggak, kadang ada juga di mall, tapi bener-bener mallnya itu kondisinya itu dia memang sedang khusus ngejual snack-snack zaman dulu, snack-snack yang agak susah ditemukan gitu loh karena dia nggak masuk minimart. Oke, kita bahas satu-satu. Jadi snacknya ini ada sekitar 5 aku masukkan dalam Tupperware ini. Nanti kita akan ambil satu dan kita bahas bareng-bareng, semoga bisa nostalgia bareng aku gitu. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, yang pertama adalah coklat apa istilahnya namanya ya. Kalau dia sih secara nama dia itu coyo-coyo, nggak tahu dulu ketika aku zaman SD namanya coyo-coyo juga nggak sih. Kalau ini sih ngaku coklat enggak ya, jadi dia ngakunya sih coklat, kemudian dia berupa dalam cup gini kayak cupnya jelly, terus dia kayak disediakan sendok kecilnya gitu loh biar gampang makannya. Jadi kita coba buka. Sobek dong, gimana nih cara bukanya? Aduh, kayaknya ini juga aku mengalami masalah yang sama ketika aku SD. Jadi ini ada, biasanya kan kalau yang bentuknya kayak gini kan ada bagian yang agak lebih lebar gini untuk bisa dipegang dan disobek, dan biasanya sobek sebelum produknya itu bisa dibuka dengan sempurna sampai gundul pinggir-pinggirnya. Kalau nggak bisa kayaknya aku bakal ngejos aja pakai sendoknya gini ya, kayak kita. Oke, jadi memang seperti yang ada dalam ingatanku. Jadi meskipun dia ini ukurannya itu sudah semini ini, itu pun coklatnya diisi tidak yang terlalu penuh gitu loh. Dan ini dia ada 3 warna. Hampir semuanya coklat yang seperti ini tuh warnanya ada 3. Kalau nggak yang coklat dan yang putih itu dasarnya, tapi mungkin biar cantik ada coklat yang lebih diwarnain gitu loh. Kalau yang aku punya ini dia yang warnanya itu pink. Selain pink juga ada yang lain kayak hijau, kuning, dan sebagainya. Oke, sekarang kita coba rasanya. Secara konsistensi ini dia konsistensinya itu kayak yang pekat gitu ya. Jadi dia itu bukannya yang kayak coklat batang, tapi dia masih yang krim. Tapi krimnya itu benar-benar yang berat, yang diginiin aja nggak tumpah-tumpah gitu. Kalau yang warna coklat dia memang teksturnya itu coklat, kemudian ada rasa pahit-pahit coklat. Sedangkan kalau yang warna putih dia itu nggak ada pahit-pahitnya sama sekali, cuman teksturnya aja yang mirip coklat. Kemudian kalau yang warna pink dia mirip yang putih, hanya saja dia warnanya pink gitu. Pikir bakal ada rasa aroma strawberry kayak, atau mungkin ada kecut-kecutnya strawberry, tapi ternyata tidak ada. Dan untuk dibilang coklat juga dia mungkin karena begitu pahit-pahitnya hilang, jadi kayak rasa dasarnya itu kayak kelihatan lebih kerasa. Jadi kalau ketika warna selain coklat ini aku rasain, dia itu kayak ada rasa apa ya, kayak ada rasa cenderung kayak lebih rasa tepung gitu loh. Nggak tahu, ini mungkin memang ya coklat kualitas yang tidak terlalu bagus, jadinya dia kecenderungannya dia agak lebih berat di mulut, di rongga mulut gitu. Jadi kalau misalnya kualitas coklat yang kualitasnya kurang bagus, jadi dia kayak lemaknya itu juga, lemak coklatnya itu juga lemak coklat yang kayak relatif lebih berat gitu. Entah dia memang lebih berat atau mungkin memang dia gara-gara nggak bagus itu jadinya lebih berat gitu loh. Jadi dia cenderung yang gampang nempel-nempel di rongga mulut. Next, kita akan bahas snack yang berikutnya. Nah, ini jagoan neon. Jadi ini bukan satu-satunya sih, salah satu pionir lollipop yang
iklannya masuk di TV gitu loh, yang bener-bener kayaknya keren banget gitu loh kalau bisa makan permen ini, soalnya bikin lidah bisa berwarna, kan ajaib banget gitu loh, di mata anak SD itu kayak wow banget ada makanan bisa bikin lidah berwarna. Ini aku dapetnya yang warna biru, ada rasanya nggak sih? Oh, permen lollipop rasa strawberry, rasa boleh strawberry tapi warna harus biru gitu ya. Coba, daripada disebut strawberry, aku nggak merasa ini adalah sebuah rasa strawberry, tapi dia ngakunya permen lollipop rasa strawberry. Tapi buatku ini rasa yang lain, ya kayak rasa buah yang ada kecut-kecutnya gitu, tapi nggak yang strawberry banget, ngerti kan ya? Jadi kalau yang aroma strawberry itu yang familiar kan kayak aroma Fanta atau snack strawberry gitu, kayak punyanya Pocky strawberry dan sebagainya. Dan ini kayak nggak, untuk dijadikan sebagai rasa strawberry itu kayak kurang fit in juga gitu. Apa gara-gara efek karena aku melihatnya ini warnanya biru dan biasanya itu strawberry nggak warna biru, aku nggak tahu, tapi kenyataannya itu yang kurasakan. Aku nggak ngerasa ini seperti benar-benar diberi perasa strawberry. Apa aku yang apes ya dapat produk yang setengah cacat, harusnya diisi yang rasa strawberry tapi aku dapatnya rasa yang lain. Ini karena aku baru makannya sebentar, jadi warna birunya masih belum kelihatan. Nanti kalau lebih lama dimakan lagi, lebih biru lagi lidahnya. Dan ini zaman SD ini bener-bener kayak wah keren banget, lidah bisa warna-warni kayak begitu. Pokoknya zaman kecil itu bener-bener zaman yang apa-apa kayak wow gitulah ya. Kayaknya keunggulannya dari lollipop ini dibandingkan lollipop yang lain adalah dia memamerkan bahwa produknya ini bisa bikin lidah itu berwarna-warni gitu. Udah gitu aja, secara rasa ya seperti permen pada umumnya. Oke, next snack berikutnya. Oh, ini kalau berdasarkan namanya itu adalah Hao Flakes. Jadi ini adalah permen buah hao. Buah hao itu apa ya? Hao, H-A-W gitu. Permen buah hao yang bentuknya itu kayak tipis-tipis, kayak uang logam, yang lebih tipis, bahkan lebih tipis daripada uang logam gitu ketebalannya. Kita buka aja. Zamanku dulu SD sih memang ini dijual, tapi aku nggak terlalu suka rasanya sih, karena memang zamanku SD itu kayak cita rasaku tuh lebih suka snack-snack yang sekalian manis. Sedangkan kalau untuk hao ini dalam ingatanku dia itu kayak kecut banget gitu loh, kecutnya yang tidak bisa ditoleransi oleh lidahku pada saat itu. Ini kayaknya ringkih banget, aku jadi takut. Bentuknya kayak begini, kayak uang apa ya, kayak uang diameternya sih kayak segede uang 50 rupiah zaman dulu yang ada gumulungnya itu loh. Kita coba aja ya. Ketika dimasukin bulu kan dia menyesuaikan sama lidah, jadi dia langsung hancur gitu. Dia rasanya kayak permen asem, cuman bedanya kalau permen asem kan dia, permen asem tuh kan yang hitam, kemudian di sekelilingnya itu kayak dibalur gula gitu. Jadi ketika gulanya itu habis, yang tersisa hanya asemnya doang. Nah kalau yang hao ini seolah-olah kayak asam dan gulanya itu dihancurin menjadi satu bareng-bareng, kemudian dicetak. Jadi rasa asam dan manisnya itu masih akan selalu ada bersama gitu deh. Jadi ya kalau aku bilang sih cita rasanya dia cenderung kayak permen asam, cuman dengan komposisi asam dan gula yang sama, kontinu terus, yang sama terus rasanya dari awal dimakan sampai akhir dimakan gitu. Ternyata enak juga. Kelihatannya memang selera zaman anak-anak dan selera zaman sudah gede ini bisa berubah gitu loh. Dulu aku ini bukan nggak suka yang banget sih, cuman ya memang ada yang lebih enak. Aku nggak ada snack, ada permen lain yang aku lebih prefer daripada ini. Dan kalau sekarang kelihatannya aku lebih prefer ini daripada coklat cup ini. Egg roll ini sih sebenarnya untuk sebagai hitungan snack zaman SD itu dia sudah ada dari dulu, cuman mungkin karena dia produknya ini populer jadi sampai sekarang itu bertahan dan kayak diimprove gitu loh. Beda dengan kasusnya yang kayak
coklat ini ya dia masih tetap bertahan dari dulu hingga kini, cuman dia tidak mengimprove produknya itu jadi kayak kualitasnya jadi lebih baik atau mungkin packagingnya jadi lebih menarik, enggak juga. Sedangkan kalau yang ini, yang Monde egg roll ada isian krim rasa strawberry ini, dia packagingnya itu dulu nggak begini, sekarang jadi kayak lebih bagus, kayak lebih menyesuaikan dengan zaman masa kini gitu, lebih kekinian. Jadi tampilannya dia terkesan modern, seolah-olah ini bukan snack zaman dulu gitu. Jadi langsung aja ya, kita coba. Apakah rasanya seperti yang aku ingat? Bener, seperti yang aku ingat. Jadi ini karena egg roll, jadi dia tuh kayak ringkih banget. Kasusnya juga sama ketika aku zaman kecil, ketika aku buka dia itu udah langsung remah-remahnya itu langsung loncat begitu. Dan biasanya sih kalau aku ambil itu selalu seringnya itu nggak utuh. Nah kan harusnya itu panjangnya itu dari minimal segini sampai segini ya, tapi selalu ada aja bagian yang hancur dan yang udah tinggal remah-remah, dan yang utuhnya itu cuma tinggal segini doang. Kita coba rasanya, apakah seperti yang aku ingat, apakah akan ada masa lalu yang terbangkitkan dalam ingatanku. Secara tekstur dan rasa adonan memang terbangkitkan masa laluku, dimana masa-masa itu makan ini juga kayak effort banget gitu, yang kalau digigit itu remah-remahnya langsung jatuh-jatuh, yang berbahaya lah ini makan ini di dalam rumah, ini bisa banyak remah-remah di lantai. Kemudian juga krimnya itu juga seperti yang dalam ingatanku. Kalau zaman sekarang menurutku ya, kalau menurutku zaman sekarang itu krim kayak krim coklat strawberry itu bukan coklat sih, kayak krim rasa strawberry itu kecenderungannya dia itu rasa kecutnya itu kayak kerasa gitu loh. Sedangkan kalau yang Monde ini dari dulu itu juga yang rasa krim stroberinya itu kayak cuman esensnya doang, aroma doang, kecutnya itu udah ada sama sekali. Ya mungkin ada, tapi bener-bener nggak kerasa gitu loh, lebih kerasa rasa berat krimnya gitu, rasa creaminya doang yang lebih kerasa daripada rasa kecut stroberinya, dan lebih sebagai aroma aja sih. Dan memang ini krimnya sefull ini loh. Dari dulu zamanku SD gitu juga krimnya itu ya yang sedermawan ini kalau ngasih. Snack berikutnya itu yang terakhir ya, langsung kita ambil aja ya. Yaitu adalah Teeny Weeny Beauty. Dulu kayaknya Teeny Weeny Beauty ini dia tersedia rasanya itu kayak rasa-rasa micin ya, seingatku. Nggak tahu dulu ada rasa coklat nggak sih? Jadi aku kebetulan dapet yang rasa coklat dengan sama seperti yang Monde tadi, yang egg roll tadi. Jadi dia itu karena tampilan packagingnya itu kayak lebih dimodernkan sesuai dengan zaman, kualitas plastiknya, kayak kualitas printingnya juga dia kayak lebih diperbagus, sehingga kesannya nggak kayak coklat kesannya nggak kayak snack zaman dulu, seolah-olah ini kayak snack modern, tapi ini sudah ada sejak zaman aku SD dengan packaging yang mirip-mirip ini juga, cuman kelihatannya sekarang kualitasnya lebih baik. Kemudian juga iklannya warawiri ketika aku lagi nonton kartun di hari Minggu. Dan untuk yang rasa coklat ini gimana rasanya, kita coba aja. Oh, ini diproduksi oleh PT Konimex. Konimex ini yang produksi obat batuk itu bukan sih? Jadi selain dia bikin obat, dia juga bikin makanan ringan gitu ya. Oh, dia itu jadi kayak biskuit tapi ada rasa coklat. Jadi dia coklatnya itu jadi satu sama adonannya. Jadi nggak yang krim atau coklat yang menempel di biskuit. Jadi ya biskuit dikasih coklat, kemudian dimasak jadi satu, ya sudah gitu doang. Cuman kalau yang aku ingat waktu zamanku SD itu dia kayak biskuit juga, tapi yang kayak dikasih micin-micin gitu loh, tergantung rasanya. Kalau misalnya rasa ayam ya micinnya rasa ayam, atau enggak keju, rasa keju juga micinnya rasa keju kayak gitu. Sedangkan kalau yang coklat ini nggak ada micin-micinan, jadi ya cuman gini doang, adonan cookiesnya campur coklat, dimasak, ya udah ini yang kamu dapat. Lumayan juga. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga banyak membantu, semoga bisa menghibur kamu, and see you on my next video.